Hari ini temanya adalah sensasi atau prestasi. Yang kita yakin bintang tamu kita berikutnya juga pasti punya prestasi. Penasaran kan? Yang satu ini kita akan cari tahu sepak terjangnya seperti apa ya. Kita akan hadirkan di pagi-pagi Hambiar. Ini adalah seorang pengacara ya, yang kabarnya mengaku sebagai pengacaranya paranormal. Di pagi-pagi Hambiar kita hadirkan ini dia Firdaus Oiwobo. Mas Firdaus. Langsung sebelah gue aja. Kalau cakep. Mas Firdaus Oiwobo namanya betul ya. Iya. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Tadi sama Mpok udah Oh iya belum. sama Mpok kita mengucapkan Terima kasih. Nggak boleh begitu. Sama-sama bintang tamu. Ya nggak boleh gitu dong guys, Masa nggak boleh. begini? Kan tadi aku gak gitu, aku begini. Iya. Berdua ini berdua. Ya emang aneh, kita aja udah gak apa-apa. Silakan Po Eli, boleh silakan duduk di situ di kursi ya. Buat Sudah Mas Firdaus menyempatkan ya. waktunya, makasih loh Mpok, sayang, makasih ya Mas Mas. Firdaus ini sekarang lagi viral sekali di media sosial. Banyak sekali tayangan Alhamdulillah, atau postingan tentang Mas Firdaus. Iya, alhamdulillah. Jadi seorang pengacara. Iya, Sudah berapa lama jadi pengacara Mas? sejak tahun 2016. 2016 berarti kurang lebih 6 tahun ya. Ya, di LBH 9 tahun. LBH 9 Ya, tahun. di Lembaga Bantuan Hukum 9 tahun. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah. Kabarnya Mas Firdaus ini dan juga persatuannya apa nanti Dukun kita ya, iya. Persatuan Paranormal ya. Paranormal, ya. Kita akan lihat katanya melaporkan seseorang ya. Siap. Siapakah dan apa kasusnya, kita kasih lihat yang satu ini. Ya. Nanti kita akan bahas ya mengenai Atta Halilintar. Tapi ternyata selain Atta Halilintar, kabarnya Mas Firdaus ini juga melaporkan selebriti lainnya. Akan melaporkan ya. Iya, banyak yang mau dilaporkan. Termasuk Raffi Ahmad. Oh enggak. Oh enggak? Enggak. Terus kalau Raffi Ahmad kenapa? Kemarin kayaknya sempat ada yang viral juga di media Kalau sosial. Mas Raffi Ahmad itu kan saya ditanya oleh wartawan. Mas kan sudah diangkat sebagai Panglima Salatin ya. Jadi lembaga Salatin Asyiro Azahro. Itu adalah lembaga kesultanan gitu. Lembaga Kesultanan, diangkat ya. sebagai apa? Sebagai Panglima. Panglima Kesultanan yang tergabung dalam Majelis Salatin. Jadi saya diangkat sebagai Panglimanya. Lalu saya ditanya oleh wartawan, apa saja program kerja daripada Panglima Salatin. Jadi antaranya diutus oleh para sultan, saya untuk memperbaiki stigma negatif terhadap sultan saat ini yang berkembang, karena pada saat itu kan banyak orang-orang yang membawa-bawa nama sultan, kesultanan itu dengan candaan, seperti itu. Sebentar, sultan maksudnya Ya. kesultanan dan kerajaan Kesultanan. yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia, yang tergabung di lembaga Salatin. Oke. Iya. Misalnya kesultanan apa aja yang tergabung di lembaga Salatin? Ya seperti Kesultanan Bone, Kesultanan Gua Talo dan lain-lain kan. Ada Iya. Kesultanan di Kalimantan juga, banyak sih yang tergabung. Akhirnya meminta Mas Firdaus untuk meluruskan stigma kesultanan ini. Iya. Yang sering dipakai sultan-sultan. Iya, maksudnya boleh dipakai tapi jangan buat canda-candaan gitu. Jangan buat canda-candaan. Karena sakral gitu ya, Iya, Mas, karena ya? sakral. Boleh dipakai nggak apa-apa. Misalnya Sultan Andara boleh saja dipanggil gitu, tapi jangan dibuat candaan gitu. Karena itu sakral. Dan di Kamus Besar Bahasa Indonesia kan kita tahu bahwa untuk seorang sultan itu kan tertulis bahwa dia seorang pemimpin daerah. Ya, Seorang jadi pemimpin adat. Mas Firdaus ini mempermasalahkan siapa ya? Karena kan Raffi Ahmad juga tidak pernah melabeli dirinya sebagai Sultan Sultan. Andara, Tapi tapi kan orang orang lain lain yang yang melabelkan Iya, dia dan, sebagai Sultan. dan saya juga nggak pernah mempersalahkan Mas Raffi, nggak pernah. Jadi saya ditanya sebagai Panglima Salatin, Ditanya. iya Bang, gimana tanggapan Abang? Apa program kerja tentang Panglima Salatin, tentang kesultanan? Ya, di antaranya membenahi dan melindungi keluarga-keluarga sultan, ya, membenahi kinerja dan pola pikir masyarakat tentang kesultanan kan gitu. Akhirnya apa aja contohnya Bang? Ya seperti orang yang menggunakan nama sultan dengan candaan, saya bilang gitu, dengan makian atau apa gitu. Oh gitu, siapa aja contohnya Bang? Ya contohnya begini, Mas Raffi Ahmad sebagai Sultan Andara dan Andri Tolani sebagai Sultan Bintaro. Ya. Selama itu bagus, nggak masalah. Tapi kalau itu dibuat lelucon, Tapi kita kayaknya tidak pernah melihat lelucon antara apa ya yang dipakai oleh orang sebagai bentuk lelucon dari Sultan Andara atau Sultan Tangerang. Justru Iya. bukannya ini salah satu bentuk apresiasi ya Mas? apresiasi lihat dulu. Karena kita lihat apresiasi seperti apa yang diwujudkan oleh mereka gitu. Kalau bicara apresiasi, bicara tentang kesultanan, kita harus berbicara substansi sesuai dengan rule-nya. Gitu loh. Artinya di sini, kalau kamu memang mendukung program kesultanan,
bicaranya ya tentang kesultanan, tentang Oke. budaya, daerah dan Iya. lain, bukan bercanda-candaan. Halo, Sultan Andara nih habis dari hotel. Misalnya check-in gitu. So, ya kan jadi jelek. Orang Bukan zaman sedikit ya. sekarang, Oke. ya. Kita mau lihat dulu artikel yang satu ini, nanti Mas boleh tanggapi dan juga klarifikasi ya. Firdaus Oibobo beri ancaman untuk Raffi Ahmad dan Andre Taulani jika masih nekat pakai julukan Sultan. Mas, kalau Iya. ya mereka pasti tidak begitu dengan mudahnya menyebut diri mereka sebagai sultan. Iya. Tapi kan ini juga sudah jadi apa ya, satu stigma yang menempel di masyarakat. Iya. Iya. Pada akhirnya gimana tuh kalau udah nempel di masyarakat dengan Sultan Andara, Sultan Tangerang, lalu apa yang harus dilakukan? Gini, kan kita Sultan tahu, Senopati. ya, kan kita tahu bahwa label Sultan itu kan dari netizen kan, Iya. awalnya. Iya. bukan dari Mas Raffi kan gitu. Betul. Namun ketika itu ada delik ya, lalu didukung oleh Actus Reus ya, perbuatan yang mendukung itu, sehingga keluarga kesultanan merasa terhina. Akhirnya itulah muncul namanya somasi dan laporan. Selama itu tidak ada delik atau tidak ada penghinaan, pelanggaran nggak masalah. Nah sampai dengan sekarang ada keluarga dari kesultanan misalnya yang protes secara langsung sama Iya. Mas Firdaus Iya, mengenai label Sultan Andara dan Sultan Tangerang ke Raffi Ahmad dan juga Andre Taulani. Iya. Ada emang? Ada yang protes. Ada kemarin juga dari Kesultanan Bima juga yang mengaku orang Kesultanan Bima, tapi dia penjaga museum apa ya, karyawan museum. Dia bilang saya bukan cicit kandungnya dari Sultan Ismail Muhammad Shah. Ya, saya bilang silakan cek di toko adat sana, karena ada lembaga adat ya di sana. Keluarga saya jelas keturunan Sultan semua, terinci. Dan saya bahkan sudah konfirmasi di media online. Dan saya bawa suratnya, stambuknya udah bawa, keturunan saya Sultan. Tapi Ya. mungkin di sini juga kalau saya kira ya, netizen memakai julukan-julukan tersebut, ada nyai, ada ratu gitu Iya. ya, ada Iya, sultan gitu ya. Iya, iya. Tapi mungkin yang dikatakan sultan di sini artinya baik, maksudnya baik adalah karena mereka memiliki prestasi ataupun juga kekayaan mungkin Yang ya. artinya Betul, Sultan kan betul. diasosiasikan dengan Sultan hal yang diasosiasi- baik. betul. Iya, diasumsikan dia dengan hal yang baik. Betul. Betul. Jadi Mas Raffi juga sebenarnya dipanggil Sultan juga nggak ada masalah. Cuman menjadi bermasalah ketika Sultan ini menjadi olok-olokan. Oh. Canda-candaan itu aja sih. Iya. Nggak ada masalah gitu. Olok-olokan dari pihak netizen atau dari yang Itu dia tadi, misalnya ya Nah silakan. makanya ini pentingnya kita belajar tentang sejarah, tokoh, supaya kita tahu apa sih yang dinamakan sultan gitu. Iya. Iya, Tapi mungkin anak-anak zaman sekarang tuh mohon maaf, mungkin dengan attitude yang tidak semua ya, yang berkurang sehingga dijadikan olok-olokan itu mungkin maksud Iya, Mas betul. ini Ya. gitu loh. Tapi Mas kan Karena kan sultan yang sesungguhnya tidak akan memamerkan betul. harta. Dan kita juga yakin Iya. bahwa dari Raffi dan juga Andre pun tidak pernah melabeli pernah dengan melabelkan sendirinya dirinya. bahwa Iya. mereka adalah Betul, Sultan betul, Andara atau betul. Sultan Tangerang. Yang Mereka artinya orang ini baik adalah kok. tugas dari Mas Firdaus untuk Iya. mensosialisasikan berarti Betul, untuk label menselesaikan Sultan itu. jangan mempermainkan Sultan karena biar gimana Sultan di Indonesia ini telah berkontribusi kepada bangsa Indonesia untuk memberikan kolateralnya, Ya. untuk membantu negara ini agar bisa berdiri, mempunyai anggaran. Mas, kalau nanti saya Iya. punya anak, saya ngasih nama anak saya Sultan Sultan, boleh Nggak nggak? ada masalah. Nggak Nggak ada masalah. Sultan Georgi aman kalau gitu ya. Selama Tapi kan omongan itu adalah doa. Kalau misalkan kita pengen teman kita misalkan, waduh ini Sultan Senopati, ini Sultan Andara, ini Iya. Sultan ini, itu kan doa. Iya, Itu iya. sesuatu yang baik, nggak apa-apa dong. Sebenarnya begini, kalau bisa dengan sebutan lain ya kan, ini pengusaha Senopati atau ini pengusaha Andara yang sukses dengan label seperti itu atau tajir melintir bisa saja. Jadi gitu. harapannya lebih bijak. Iya, Tapi lebih juga bijak. saya juga mengingat Syahrini ya, Iya. dipanggil sama bapaknya waktu dari kecil princess. Dan Iya. pada akhirnya keikut sampai dengan sekarang princess, Iya. Inces. Iya. Princess itu kan pada akhirnya Betul. adalah panggilan kesayangan gitu mungkin. Kayak dari aku orang aja tua. orang manggil King. King Nasar tuh karena King Nasar, Instagram ada Instagramnya King, King Nasar. Hati-hati loh King, nanti dimarahin King Charles loh King. Oh iya bener. Dari sana. King tuh. uyak Gak uyak. usah deh Nasar aja udah. Gak usah pakai kangking gak usah. Iya bener. Tapi kan memang kan King Nasar kan penampilannya selalu menggunakan mahkota. Kalau iya, mungkin karena itu. Iya, itu. Dulu mungkin karena badannya besar, jadi orang suka ada King Kong. Itu gue. Ya ampun, ada. Gue yang ngomong King Ini Kong. kita tapi juga penasaran, tadi kan sempat kita kasih tayangan buat Mas Firdaus dan juga Iya. Sobat Ambiar bahwa kabarnya akan melaporkan Atta Halilintar. Iya. Yang Sultan kita tinggalkan, pokoknya Oke. intinya ya udah Iya. sosialisasikan bahwa lebih bijak untuk menggunakan Betul. sebutan Betul. Sultan. Iya. Kalau masalah yang Atta Halilintar, emang kenapa sampai mau dilaporkan? Itu yang saya bilang tadi. Semua di bangsa ini kan kita harus mempunyai alas hak. Alas hak itu artinya izin ya. Contoh Mas Halilintar. Saya udah nasihati Mas Halilintar ketika saya dipanggil untuk podcast dia di
AHA official. Saya bilang, Mas, ini udah berizin belum? Saya bilang, udah punya PT belum? Hati-hati loh. Ketika Mas ini mengundang bintang tamu tidak ada permasalahan hukum, itu deliknya belum muncul. Tapi ketika Mas ini mencaci maki orang atau ini muncul deliknya, lalu dia ketawa gitu. Seakan-akan ya seperti menyepelekan lah gitu. Akhirnya kejadian kan besoknya video kami dihapus, lalu dia ngundang lagi Gus Miftah dan si Dennis Cadel mau maki-maki dukun yang sedang saya pegang, saya sebagai kuasa hukumnya. Akhirnya saya bilang, oh ini delik dapat. Kalau Mas Atta Halilintar punya PT, dia akan dilapisi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1959 tentang pers. Artinya ada pasal 3, pasal 4 yang akan melapisi itu. Sehingga dia ada kesempatan untuk memperbaiki. Oke, kita mau kasih lihat dulu. Ini ada satu tayangan diklarifikasi oleh Mas Firdaus, boleh ya? Kita kasih lihat buat Sobat Ampere. Jadi kemarin Mas Firdaus sempat hadir sebagai bintang tamu di podcastnya Atta Halilintar. Ya, lalu Atta Halilintar meminta penjelasan tentang dukun. Saya bawa juga ahli hikmah Kita Gus sebut Irfan. paranormal boleh ya? Paranormal ya. Jadi saya membawa tim dari tim paranormal ini untuk menjelaskan apa sih paranormal, apa itu kahin, apa itu tabib kan gitu. Jelaskan, edukasinya ada. Lalu saya nggak tahu ada tendensi apa beliau menghapus video itu. Akhirnya kami protes kan, banyak yang telepon saya, Bang kok dihapus? Udah viral loh, udah 9.000 sekian yang nonton. Nggak tahu. Saya confirm kan ke atau official, Mas kenapa dihapus? Nggak dijawab. Mas tolong ini bahaya loh Mas. Ini posisi bisa melanggar hukum loh. Nggak dijawab juga. Ya udah kita rapat, tim paranormal rapat, laporkan. Tapi bukannya itu adalah hak siapapun yang punya podcast kalau dia mau menayangkan atau menghapus. Betul. Jadi saya lihat dari locus standi ya, saya lihat dari locus delicti. Apa itu? Locus delicti itu adalah waktu delik itu muncul. Bukan dia menghapus. Tapi waktu delik itu muncul ketika dia podcast dengan si Gus Miftah. Dia bilang bahwa saya menyesal. Sebenarnya saya menyesal seperti kurang lebih gini. Saya menyesal ngupload video itu nggak bermanfaat atau unfaedah. Nah di situ dia mengeneralisir dan merendahkan martabat para paranormal, gitu. Dan ditambah lagi oleh Gus Miftah, dia bilang bahwa istri-istri paranormal itu jelek-jelek dan merongos. Nah ini kan bahasa-bahasa yang tidak pantas dikeluarkan oleh. Kenapa? Boeli kenapa? Kenapa Boeli? Boeli kenapa Boeli? Itu katanya ngatain merongos. Katanya jelek-jelek dan merongos gitu. Saya dong. Mas Firdaus, tapi kan itu dua hal yang berbeda ya. Dari AHA yang men-take down, menurunkan kembali konten bersama Mas Firdaus. Dan juga dari GM dengan ucapannya tersebut. Itu dua hal yang berbeda ya. Iya. Tapi yang merasa membuat akhirnya seorang Mas Firdaus ini tersinggung melaporkan itu hanya karena di take down videonya. Bukan masalah take down itu bagian daripada pelanggaran undang-undang pers sebenarnya. Setiap orang-orang yang sudah dipanggil untuk podcast itu ada hak untuk mempertahankan alibinya. Saya baru tahu. Iya, setiap ada orang-orang yang diundang untuk podcast atau untuk diwawancara, itu ada hak untuk mempertahankan alibinya agar mendapatkan pemberitaan berimbang sesuai dengan azas pers 5W1H kan gitu. Artinya di sini. Tapi kan itu bukan pers, itu konten YouTube. Itulah saya bilang, konten YouTube tidak ada halas haknya. Ketika itu ada masalah dan deliknya muncul, dia tidak bisa ada kesempatan untuk memperbaiki daripada konten YouTube-nya. Makanya saya minta kepada kementerian pada saat itu, di podcastnya Atta, tolong Menteri Kemenkominfo atau DPR keluarkan regulasi agar melindungi hak-hak hukum daripada si podcaster. Yang sampai sekarang masih belum ada. Iya, YouTuber ini. Karena YouTuber ini bagaikan roh gentayangan di dalam undang-undang pers. Tidak sama sekali masuk dalam undang-undang pers. Karena kalau pers itu kan harus didaftarkan di Dewan Pers. Maka ketika YouTuber tidak masuk Dewan Pers, ini harus hati-hati. Bukan saja YouTuber, pengguna sosial media. Ketika dia tidak hati-hati, ini kena semua. Tapi kan YouTubers itu ada jutaan YouTubers. Apakah harus menurut Mas Firdaus ya? Iya. Yang sangat paham. Apakah memang harus diurus oleh Dewan Pers dengan begitu banyak dari konten yang bermanfaat dan tidak bermanfaat? Tapi begitulah YouTube tidak harus bermanfaat. Kadang hanya untuk menghibur saja, sebatas tontonan. Itulah yang saya bilang regulasi baru atau aturan baru yang keluar pemerintah tentang pers. Makanya saya bilang tadi, nggak mesti berkaitan dengan undang-undang, tapi turunannya tetap. Turunannya adalah undang-undang pers kan gitu. Bikin peraturan baru. Regulasi. Iya, regulasi. Diatur ya. Iya, aturan baru gitu. Agar melindungi hak-hak orang yang sedang main sosial. Kan orang nggak sengaja, banyak artis yang korban di undang-undang ITE. Apalagi ini udah zaman digital. Zaman digital. Menteri Kemenkominfo harus mengeluarkan itu, peraturan. Oke. Gitu. Mas Firdaus kita kasih lihat dulu tayangan yang satu ini boleh diklarifikasi juga ya. Iya.
Ya, itu selamat pagi. Oh, ini dia ada tamu kita yang lainnya. Silakan langsung duduk saja. Ya, boleh dikenalkan barangkali ini siapa? Kalau ini hadir, boleh Mas Firdaus yang memperkenalkan. Ini Mas Gus Irfan, Ya. beliau ini spesialis hikmah ya. Membahas masalah hikmah, beliau ini dari warga NU, warganya warga NU. Nah, kalau ini Mas Wawan, beliau ini yang viral kemarin menghidupkan orang mati. Orang udah meninggal di Iran, dari jauh dihidupkan lagi, udah 3 hari meninggal. Ini dengan pengobatan alternatif. Oke, bahwa mengenal sosok-sosok ini tergabung dalam komunitas paranormal, ya, paranormal yang didampingi oleh Mas ya, Firdaus. dampingi oleh saya sebagai lawyernya gitu. Oke. Tapi Termasuk yang melaporkan juga berarti. Iya, termasuk yang melaporkan. Iya. melaporkan siapa? Paranormal. Ini yang melaporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah, beliau. Oke. Ini kalau soal pelaporannya kita mau tanya juga. Kalau dari teman-teman dari bapak-bapak ini melaporkan GM, Gus Miftah ya. alasannya karena kenapa? Oke, makasih ya. Jadi memaknai diksi bahasa D dalam tanda kutip tadi ya, itu secara sejarah itu juga bermasalah. Jadi saat tahun Paranormal ya, paranormal. Iya, inisial D tadi. Enggak paranormal enggak Oke, apa-apa. beda term, itu beda bahasan. Ntar kalau di dunia akademis nanti rancu. Lucu aja. Tahun 1701 menurut kamus Thomas Bowley, kata inisial D itu diartikan sebagai pengobat dan saintis. Pengobat dan scientist. Oke. Kemudian sampai 1900 sejak ada politik etis penjajah Belanda saya ulangi, itu dengan adanya sekolah segala macam, madrasah di pesantren itu dianggap kuno termasuk di dalamnya. Maka kata D tadi itu dipejorasi, maknanya juga dipersempit menjadi sesuatu yang bersifat Jadi maksudnya metafisika. penyempitan diksi gitu. Penyempatan diksi. Jadi kita pengennya diskusi waktu di Mas Atta kan pengennya temukan kami dengan ustadz siapapun, baru nanti disimpulkan. Tapi kalau belum ada pertemuan terus ada judge seperti itu kan juga namanya khawatirnya karakter asesinasi kan. Ya maaf Mas, tapi sebenarnya yang diurus tuh apa? Apa yang menjadi permasalahan sampai harus diurai sebegitu? Iya, kalau kita nggak mengurai dari sesuatu dari hulu dan hilir kan bukan edukasi namanya. Ya tujuannya berarti adalah? Tujuannya untuk bagaimana menempatkan sesuatu pada ibaratnya hitohnya, pada tempatnya yang asli. Jadi bukan kriminalisasi sejarah gitu loh. Beda terkesan membunuh karakter seseorang. Betul. Beda dengan penyihir atau pesulap. Ya. Penyihir atau pesulap di zaman Nabi Musa dengan Fir'aun itu ularnya penyihir Fir'aun itu ternyata itu trik dan itu pesulap. Ya. Di dalam hukum agama juga memakan uang hasil dari profesi sulap juga diharamkan. Berprofesi sulap juga nggak diperbolehkan. Lah hari ini kan dunia terbalik gitu loh. Orang yang memahami ilmu keagamaan dan ilmu dunia tadi penyembuhan itu malah asal tidak melanggar syariat ya. Saya tekankan di podcastnya Mas Atta tidak melanggar syariat. Itu dibilang pembodohan lah. Istrinya ini maaf kalau sekedar istrinya GM dengan kami, kalau kami bisa menyombongi ya lebih ini dari kami, tapi masa kami mengatakan demikian itu kan makhluk ciptaan Allah, mau pesek mau ini gitu loh. Kita Kan nggak coba pantas, mungkin Sobat gitu. Ambiar semoga paham gitu ya apa yang mau disampaikan bahwa Iya, pada betul. awalnya diundang ke podcast AHA Untuk untuk dipertemukan. mengurai apa itu arti D, kemudian Iya. perbedaan dengan paranormal segala Karena macam. pesulap merah tadi awalnya. Awalnya dari pesulap merah Iya, ya, pesulap merah. diurai, kemudian akhirnya YouTube tersebut di take down, Ya, diturunkan oleh padahal mau dipertemukan dengan Ustadz untuk AHA. tayang selanjutnya katanya kan. Kemudian muncullah kontennya AHA bersama dengan Menyesal. GM. Oke. Pembodohan. Kemudian adalah satu kalimat yang menyinggung gitu ya. Itu yang ya. menjadi permasalahan ya. Betul. Oke, jadi begitu pelik sekali kurang lebih seperti iya. itu ya. Apa yang mau disampaikan? Mas Firdaus mewakili teman-teman yang lain untuk AHA silakan. Memang begini, kasus pesulap merah ini juga memang kita paham ya, akhirnya menjadi kontradiksi di tengah masyarakat. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak memahami dan membedakan antara D tadi, paranormal, supranatural, tabib dan lain-lain. Akhirnya mengeneralisir dan menjustifikasi. Oke, Yang lebih oke. parah lagi mereka tidak nyebut oknum, itu aja Oke, sih. baik. Silakan Mas Firdaus singkat apa yang mau disampaikan untuk AHA. Saya sampaikan pertama-tama untuk AHA adalah segera urus izin podcastnya. Ya, yang kedua, jika kamu ingin bergerak di bidang YouTuber, tata bahasa dan etika dalam menyiarkan satu konten-konten itu harus dijaga etikanya.
Kalau memang mau menghapus konten saya kan ada nomor handphone saya, izin dulu, gitu loh, izin dulu karena gini, saya juga public figure. Atta Halilintar masih main kelereng, saya udah main film, gitu. Artinya di sini tolong hargai itu, gitu. Hargai estetika dan etika dalam menyiarkan satu konten. Maka ketika itu dilanggar akan melanggar juga norma-norma yang ada di hak siaran tadi. Gitu. Oke, kita akan kembali sesaat lagi tetapi pagi-pagi aja.